Masalah jerawat wajah yang merupakan masalah kulit yang hampir ya dialami oleh setiap orang. Yang mungkin teman sehat di rumah ada yang merasa kesal, merasa frustasi ya saat jerawat di wajah ini nggak kunjung hilang, nggak kunjung sembuh. Ya pada dasarnya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kondisi ini. Sebenarnya ya penyebab jerawat muncul kembali ya ini sama saja ya dengan penyebab jerawat pada umumnya. Loh, apa ini banyak banget? Oh ini produk skincare Dermawell Hydra Moist Cream. Bagi teman sehat yang mau produknya bisa klik link di deskripsi video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada dasarnya ada banyak sekali kebiasaan sehari-hari kita yang mungkin nggak kita sadari ternyata itu bisa menjadi penyebab munculnya jerawat, ya kambuhnya jerawat. Jadi agar hal itu tidak kita alami lagi, yaitu tentu perlu dicegah ya salah satunya merawat kulit, terutama kulit wajah kita itu dengan baik. Dok, tapi kalau seandainya penyebab jerawatnya karena produk perawatan kulit gimana? Kalau seandainya produk perawatan kulit itu biasanya ketika kita hentikan penggunaan produk tersebut, ya jerawat itu nanti hilang dengan sendirinya ketika produk sudah dihentikan. Nah, jadi akan saya jelaskan beberapa alasan jerawat muncul, ya walaupun rasanya itu sudah kita obati dengan baik, tapi masih muncul saja. Penyebab pertama itu adalah kurang tidur. Kurang tidur ini bisa menjadi pemicu jerawat yang dapat muncul terus, ya ketika kualitas tidur kita itu buruk, misalkan kita sering begadang, tidurnya terlalu malam, ataupun jam tidur kita kurang, ya ini cenderung akan memiliki ya jerawat yang lumayan parah. Nah, bagaimana enggak nih ya kalau seandainya teman-teman kurang istirahat, ya ini akan memicu stres. Kemudian peningkatan hormon, ya hormon jadi nggak stabil. Hasilnya apa? Hasilnya ya nanti produksi sebum itu bisa berlebih. Jadi penting sekali ya untuk mencukupi waktu istirahat. Jadi biarkan tubuh ini bekerja dengan optimal, dengan maksimal, ya degrasi kulit, memperbaiki kerusakan pada kulit ya pada malam hari. Intinya biarkan tubuh bekerja dengan optimal, kita butuh istirahat. Supaya apa? Supaya jerawat ini nggak muncul kembali. Yang kedua, stres. Meski tidak secara langsung ya, seperti penjelasan saya sebelumnya, stres ini bisa mempengaruhi kesehatan kulit ya, termasuk memicu kemunculan jerawat. Ya, proses penyembuhan luka juga akan terpengaruh ya. Ya, termasuk jerawat tadi. Nah, akan jauh lebih lambat akhirnya ketika kita mengalami stres. Artinya apa? Artinya jerawat akan bertahan lebih lama. Ya jadi nggak heran kalau jerawat kita itu nggak sembuh-sembuh, muncul terus dia ya, nggak hilang-hilang. Padahal ya rasanya sudah diobati. Masalah kulit ini juga berhubungan dengan peningkatan hormon kortisol. Ya kalau kita stres kan hormon stres itu meningkat. Ya tentu ini akan mempengaruhi kulit wajah. Yang ketiga, perubahan hormon. Nah ketika jerawat muncul terus-terusan ya ini bisa saja akibat adanya perubahan hormon di tubuh yang tidak kita sadari. Ya hormon ini memang menjadi salah satu faktor risiko munculnya jerawat di wajah. Ya tetapi perubahan hormon tersebut ya bukan menjadi penyebab utama. Ya ada faktor lain tapi bisa jadi kemunculan jerawat ya pada akhirnya. Saya ambil contoh seperti ini ya. Ketika masa puber ya ataupun menstruasi ya ini kan hormon ini tubuh meningkat ya, ini juga akan akhirnya terjadi produksi sebum itu meningkat ataupun berlebihan. Nah, ini akhirnya apa? Pori-pori kulit wajah kita ini bisa tersumbat. Nah, inilah cikal bakal tumbuhnya ataupun munculnya jerawat. Selain masa puber dan menstruasi tadi, ya ada juga perubahan hormon yang akan memicu terjadinya jerawat ya pada saat kehamilan ya. Konsumsi pil KB, penggunaan ya kortikosteroid. Nah, jadi ya hal-hal tersebut bisa menjadi penyebab munculnya jerawat. Yang keempat, memencet jerawat. Nah siapa nih ya yang ada jerawatnya suka gatel, suka nggak tahan, suka geram ya. Rasanya apalagi sudah dikira matang gitu ya, mau dipencet ya. Pokoknya mau diulik-ulik lah jerawatnya itu. Apalagi saat bercermin ya. Nah padahal kebiasaan tersebut itu nggak disarankan. Karena kalau mencet-mencet jerawat ya ini bisa merusak pelindung kulit. Akhirnya apa? Akhirnya bisa menimbulkan bekas jerawat ya, kemudian juga bisa mukanya bopeng-bopeng ya, itu akibat tangan kita yang kegatelan. Nah, jadi nggak boleh ya kita mencet-mencet apalagi
misalkan baru merah-merah sudah dipencet-pencet, itu nggak boleh. Kemudian ada resiko lain ya, kenapa nggak boleh mencet-mencet tadi. Misalkan ya kita lihat jerawat kita ada kayak nanahnya gitu, ini bisa nanti malah bakteri itu masuk ke pori-pori ataupun ke folikel-folikel rambut. Akibatnya nanti bisa infeksi, muncul jerawat yang lebih besar, malah nggak sembuh-sembuh. Yang kelima, pola makan nggak sehat. Nah, siapa di sini yang merasa pola makannya sehat dan siapa yang merasa pola makannya nggak sehat? Jadi memang ada hubungan antara pola makan ya dengan kemunculan jerawat. Ya, misalkan ya teman-teman suka makan yang manis-manis, coklat dan sebagainya, ya makanan cepat saji, ya produk olahan susu, ya minuman bersoda dan sebagainya, ya ini bisa akhirnya menjadi penyebab jerawat. Itulah pentingnya mengkonsumsi makanan ataupun pola makan yang sehat. Yang keenam, kulit wajah kotor. Mungkin banyak nggak sadar kitanya ya, ataupun kalian, ataupun saya mungkin ya. Ketika tangan kita ini merasa bersih, ya kita lihat, kita pandang tangan ini bersih, ya rasanya nggak ada hitam-hitam. Ya tapi ternyata tangan kita ini penuh dengan kuman, ya bakteri. Ya akhirnya apa? Kita kadang nggak sadar memegang wajah, memegang hidung, ya memegang dahi, memegang dahu dan sebagainya. Ya ini akhirnya kulit wajah kita ini ikutan kotor, ikutan ada bakterinya, ataupun ya bergesekan dengan benda-benda, misalkan handphone kotor, ya helm yang kotor, ataupun tempat tidur itu nggak dibersihkan dengan baik, spraynya jarang dicuci. Ya ini bisa menjadi penyebab munculnya jerawat. Yang ketujuh, produk perawatan rambut. Nah maksudnya gimana nih dok? Ya jadi ini efek ya dari pemakaian produk perawatan rambut. Misalkan ya minyak rambut. Ya pada laki-laki kan sering pakai minyak rambut ya. Minyak rambut tersebut ya namanya saja sudah minyak ya. Ini akhirnya apa? Misalkan berkeringat, tadi minyak rambut tersebut akhirnya mengalir ke kulit wajah. Kulit wajah yang berminyak, ya ini kan memiliki kandungan minyak ya jadinya. Akhirnya apa? Akhirnya bisa memicu munculnya jerawat. Ya karena dia apa? Menyumbat pori-pori. Ya akhirnya muncul komedo putih, benjolan kecil, ya dan sebagainya, ada kemerahan, bintik-bintik, ya intinya seperti itu ya. Nah jadi gimana dok solusinya kalau produk perawatan rambut ini? Tenang saja, biasanya ketika dihentikan ya jerawat itu akan menghilang dengan sendirinya. Nah sudah tahu ya kenapa jerawat ini muncul terus, rasanya sudah diobati, ya coba penyebab-penyebab yang saya sebutkan tadi ada nggak nih yang masih kalian alami ataupun nggak sadar kalian alami ya. Nah itu menjadi alasan bisa saja. Oke teman-teman, coba ceritakan pengalaman kalian yang mungkin pejuang jerawat ya, ataupun yang tadinya ada jerawat tapi sekarang sudah sembuh. Ya itu bagikan pengalaman dan tips-tipsnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, ya bagikan ini kemana-mana. Ya mau bahas apa lagi di video saya selanjutnya silahkan komentar saja. Ya terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.